Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin dari kelas 12-7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang krisis moneter tahun 1998. Krisis moneter 1998 di Indonesia adalah sebuah peristiwa ekonomi yang sangat berdampak besar bagi negara tersebut dan merupakan bagian dari krisis ekonomi Asia yang melanda sejumlah negara di Asia Tenggara. Krisis ini dimulai pada pertengahan 1997 dan mencapai puncaknya pada 1998. Beberapa faktor utama yang menyebabkan krisis ini antara lain: 1. Kebijakan ekonomi yang lemah. Sejak awal 1960-an, Indonesia mengandalkan utang luar negeri dalam jumlah besar, terutama untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, dan sektor-sektor lainnya. Utang ini sebagian besar dipinjam dalam bentuk mata uang asing, terutama dalam dolar Amerika Serikat. 2. Kelemahan sistem keuangan. Bank-bank di Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan yang cukup ketat. Banyak bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang tidak layak secara finansial, yang akhirnya menyebabkan utang macet. 3. Krisis mata uang. Krisis dimulai dengan depresiasi tajam nilai tukar Bank Thailand pada 1997 yang menyebar ke negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh drastis yang menyebabkan lonjakan harga barang-barang impor, memperburuk inflasi, dan meningkatkan utang luar negeri yang sudah tinggi. 4. Ketidakstabilan politik. Krisis ekonomi ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Ketidakpuasan terhadap pemerintahannya yang semakin meningkat akibat dampak krisis memicu kerusuhan sosial dan protes besar-besaran yang akhirnya memaksa Soeharto mundur pada Mei 1998. 5. Bantuan IMF. Indonesia menerima bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam bentuk paket pinjaman untuk menstabilkan perekonomian. Namun, persyaratan IMF yang ketat seperti pengurangan subsidi, privatisasi, dan kebijakan fiskal yang ketat menambah ketegangan sosial dan politik di negara ini. Krisis ini mengakibatkan keruntuhan ekonomi yang parah, termasuk inflasi yang tinggi, tingkat pengangguran yang meningkat tajam, serta penurunan signifikan dalam pendapatan per kapita. Namun, krisis juga mempercepat proses reformasi politik yang pada akhirnya membawa Indonesia ke arah demokratisasi setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.